capai melebihi dari target sebelumnya atau masih dalam ruang kontrol atau tidak di ruang kontrol, supaya memudahkan kita membaca. Seperti pencapaian pada bulan ini bahwa tercapai 24%. Tahun lalu dan tahun sebelumnya berapa persen, begitu lebih enak, kemudian kita mudah membacanya. Kemarin kan sudah waktu kita sudah ingatkan kembali, baru di garis ini juga dirubah. Kalau enggak kita enggak bisa mengikuti, siapa mau tahu itu berhasil atau tidak berhasil. Itu menyangkut PAD atau target pajak atau target retribusi yang kemudian disampaikan oleh masing-masing dinas. Karena itu Pak Okta kembali kami ingatkan di penyampaian berikut harus dibuat perbandingan. Kalau kita pakai standar saja biasanya kan 30% terukur. Triwulan pertama targetnya 30%, langsung dapat diketahui dinas mana yang tidak capai, kelurahan mana yang belum masuk PBBP 2, kemudian kecamatan mana. Itu bisa tergambar dengan mudah. Tapi kalau kita cuma disodorkan angka-angka dan tidak ada perbandingan, kita tidak tahu DP perbandingan itu bagaimana. Karena itu yang menjadi pemicu kita dalam rangka untuk bergerak. Karena kalau tidak ada pemicu, kalau kita sadar, oh masih bagus kita melampaui dari teman-teman lain, padahal bagusnya kita ini masih di bawah daripada sebelumnya, atau tidak masuk dalam kategori apa yang kemudian kita target yang telah kita rencanakan. Karena itu kemudian ini menjadi perhatian bagi kita semua. Ingat baik di catatan ini target PBB kita kalau sepintas lalu tadi, performa yang terbaik di PBBP 2 baru Madidir. Makanya kita sampaikan, mulailah membiasakan Bapak Ibu Saudara-saudara menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, kepada publik itu dengan memakai bahasa ini kok orang dah datang atas perintah wali kota dan wakil wali kota. Bukan begitu cara membahasakan. Berkali-kali kami tegaskan sesuai dengan peraturan daerah, sesuai dengan undang-undang, Bapak Ibu kami akan tertibkan. Jangan bilang wali kota dan wakil, hatta don telepon kemarin 4 orang sakit kepala lemoni. Pak Wali, napa nih petugas ini terlalu kejam? Karena kalau dibawa atau nama selalu di lapangan jangan ada komunikasi begitu. Coba lihat Pak anggota DPR RI juga menyampaikan kalau orang waktu dia panggil ketemu dengan menteri, saudara menteri yang kami hormati sesuai dengan undang-undang nomor begini, maka saudara harus melakukan pengawasan dan penindakan seperti ini. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Karena dia menyampaikan atas nama undang-undang. Pemerintahnya bekerja atas nama perintah undang-undang, bukan atas nama perintah kepala daerah. Kalian menjalankan tugas ini atas nama perintah undang-undang. Barang siapa kemudian mengangkangi undang-undang, di-impeach. Presiden saja bisa di-impeach kalau melanggar ketentuan peraturan undang-undang. Seperti kita berhadapan dengan kemarin dengan, tidak perlu anarkis Pak, tidak perlu kasar, tapi tegas. Tidak usah takut dengan siapa orang berhadapan. Siapapun dengan dia berhadapan, kami menjalankan tugas atas perintah undang-undang. Itu saja. Jangan bilang atas perintah wali kota, atas perintah camat, atas perintah lurah. Jadi lembau itu. Tapi bilang atas nama perintah undang-undang. Dari situlah kemudian baru masuk sesuai apa yang kalian harapkan untuk bekerja. Jangan kalah Pak ASN, jangan kalah di medsos. Main. Sepanjang kalian tidak memfitnah orang, sepanjang kalian cuma meluruskan informasi, itu bolehlah. Jangan sampai orang di pemerintah dikalahkan oleh medsos. Tapi orang kan mendengar, mengikuti perkembangan. Tapi bilang berundang itu kok karena kalian tidak mau main di medsos juga. Main, kasih info, buat video, rekam kontar dia pilih. Tapi orang punya data dan fakta. Itu orang poin. Supaya tidak ada pungli lagi di orang pemerintahan ini. Itu kan dasar awalnya. Ketika semangat ini selesai, semua harus mengikuti prosedur. Ini koordinasi ini kan penting. Orang istilah lalu bilang holokrasi. Orang sudah terjemahkan jadi kolaboratif. Kerja kolaborasi agar lebih efektif. Kalau ada kerja-kerja, nah kerja-kerja kolaboratif ini kami harapkan memang para asisten berperan penting dalam rangka untuk mencapai kerja kolaborasi ini. Karena kalau nyenak kerja kolaborasi, kita pikir tidak mungkin kita akan capai. Di kemarin pasar Cita yang dibongkar itu ternyata ada 60 orang pekerja di situ yang perlu dibantu. Pak season 1 kemarin sudah telepon Ibu Lady, kasih akan kursus menjahit. Karena mereka selama ini cuma punya pengetahuan dijahit, toh? Jadi harus kasih kursus menjahit supaya orang punya pengalaman untuk menjahit.
Karena nanti dalam 1 minggu depan ada pelatihan dari BPN yang kejaksaan sehubungan dengan pencegahan menyangkut pemberian surat keterangan agar tidak memberi dampak pidana kepada para camat dan lurah. Tapi kalau namanya itu diperlukan untuk instansi pemerintah, DP ruang begini kan, terajukan sertifikat di BPN, ada ruang 1 bulan, diumumkan loh, barang siapa yang merasa keberatan dengan untuk sertifikasi tanah ini silakan mengajukan, memberikan laporan itu. Kalau dia yang pakai ya sudah clear tempat tanah itu, Pemda tanah itu. Nah, kita lihat di selama ini tahun 1 tahun 2 hari kan, pemerintahan ini ada banyak sekali orang yang kemudian menggunakan kelemahan-kelemahan para lurah yang karena baru, kemudian diupayakan cara-cara pendekatan. Hati-hati, kami cuma menyampaikan hati-hati, jangan terjebak dengan kepentingan, apalagi mau mengatasnamakan, oh ini perintah wali kota, ini perintah wakil wali kota. Kalau mau kena pidana, apa Toron 2 punya kewenangan mencabut itu pidana? Bukan Toron 2 yang dapat cabut itu mulai pidana, yang korban moni. Jadi jangan, kalau dia pakai begini langsung bilang ke dia, Toron wali kota yang wakilnya pernah aja bilang begitu Pak, minta maaf Pak. Kan banyak masyarakat balapor, betul kan Toron 2 nomor ini bebas di mana-mana, jadi lapor-lapor Toron tahu, mengikutilah perkembangan. Kalau orang mengatasnamakan ini perintah lu apa, mau dilihat prosedur saja. Prosedur memang betul dia punya. Prosedur memang ada sengketa Pak. Namanya so masuk di wilayah sengketa, itu sudah bukan wilayah torang. Ada kan tuh begitu. Lurah tanda tangan Joko. Torang kok sobat kok apa? Ternyata dari 1 belum buka. Itu sengketa. Langsung bilang, Bu, Bapak, kami mohon maaf karena ada sengketa, ada yang mencegat, kami mohon ini diselesaikan pada ranahnya di yudikatif, bukan kami eksekutif. Selesai di yudikatif akan kami proses. Ibu minta 2 menit kelar. Nah ini yang kemudian menurut hemat kami, pengetahuan sederhana ini perlu dibekali dan perlu diketahui agar menjadi luas bekerja di lapangan dan tidak perlu dengan ketakutan. Karena orang mekanisme sekarang sudah terbuka, sudah digitalisasi orang sudah taruh di FB kalau terlambat. Carilah teknik-teknik yang terbaik yang menurut saudara-saudara kan, karena yang paling tahu tentang kondisi keluarga tersebut pasti lurah. Tahu tuh keluarga itu. Oh kepelangin orang Pak. Orang sampai kalau mau bayar BBM kepelangin, tapi kalau punya cara bagaimana orang untuk bisa membayar.